Hello guys, welcome to my channel Mandor's Garage, channel Anfaedah. Berisikan tentang unblister dan unboxing diecast beserta dengan reviewnya. Nggak tahu ya ini Mandor nyebutnya bener nggak ya, diecast, whatever ya, pokoknya itulah intinya ya. Kita udah lama banget nih nggak ketemu nih, mungkin 6 bulan lebih dari gap antara video Mandor yang terakhir dengan video yang sekarang. Terakhir itu kalau nggak salah tentang flag ya, truck IXO GMC apa ya itu namanya, lupa Mandor. Pokoknya yang ada di Night Rider itu udah berapa bulan lalu ya. Memang ada beberapa kesibukan yang memang Mandor nggak bisa tinggalkan, terutama soal pekerjaannya. Jadinya baru bisa bikin video lagi sekarang karena kebetulan ada beberapa diecast yang unik menurut Mandor, unik dan baru aja dirilis. Dan di antara gap video Mandor yang dulu itu sampai ke video yang sekarang ini, ada beberapa merek-merek diecast yang baru muncul ke permukaan. Sebenarnya nggak baru sih, mereka udah lumayan lama. Cuma di Indonesia, di pasar Indonesia ini mereka baru-baru aja muncul, belum lama. Dan menurut Mandor sih mereka cukup berani ya. Berani dalam artian mereka itu bawa model-model mobil yang sebenarnya peminatnya nggak begitu banyak, tapi unik gitu loh. Ada 596, ada Mazda, ada apa lagi, X-Car Toys, ada Rollin. Ya itu menurut Mandor sampai ada istilah mobil-mobil NPC ya. NPC itu non-player character ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang mobil NPC itu mobil-mobil yang sebenarnya ya beredar secara umum, cuma bukan menjadi daya tarik utama. Contoh katakanlah, mungkin kalian sering lihat Toyota Supra dibandingkan dengan Toyota Avanza yang biasa ada di jalanan, kan pasti kita cara melihatnya beda ya. Nah itulah diibaratkan yang biasa dijual oleh brand-brand besar, manufacturer besar, itu biasanya ya Toyota Supra itu. Jarang kan mereka yang bikin Toyota Avanza, hampir kayaknya nggak ada, malah mungkin ada 1-2 lah yang pernah waktu itu Mandor lihat, itu Auto 2000 itu liverinya. Nah sementara Toyota Avanza ini menjadi mobil NPC gitu loh. Mobil-mobil yang sebetulnya mobil umum, cuma dibilang penting-penting ya nggak penting gitu loh, untuk sebagai pelengkap diorama aja gitu. Jadi nggak banyak omong, itu sebagai intro aja karena kita udah lama nggak ketemu. Kita punya apa hari ini rahasia. Yang jelas diecastnya unik, jarang yang punya, baru aja rilis. Pokoknya enjoy the video. Yang belum subscribe silahkan subscribe, enggak juga nggak apa-apa. Mau di like syukur, enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya santai aja, jangan baku hantam di kolom komentar, debat ABCD dan lain-lain. Pokoknya tetap slow, tetap rukun dalam menikmati hobi kita. Dan salam Mandor Tampal. Hello guys, jadi hari ini kita punya apa? Yang jelas barangnya unik karena jarang. Terus ini skala 1:64 ya, sudah pasti, karena Mandor tidak piara di luar skala itu, di luar skala 1:64, baik yang lebih besar maupun lebih kecil. Kalau ada pun berarti Mandor salah beli, karena banyak di dunia PO ditanyain sellernya, Om ini skala berapa? 1:64, yang datang 1:76. Itu terjadi di Tiny, merek Tiny ya. Ada beberapa Mandor pernah beli Sprinter ya, Mercedes-Benz Sprinter, dia 1:76, padahal bilangnya awalnya 1:64, tapi ya karena ya udahlah, mau gimana lagi, udah dateng kan.
Nah, hari ini kita punya apa? Yes, kita punya IXO yang masih segel ini ya. Dan ini dia. Weh, cakep kan? Kita punya 2010 International Lone Star dan juga 1973 Peterbilt 359. Oke, ini bikinan IXO ya. Guys, tuh bisa baca ya, IXO. IXO 1:64. IXO itu terkenalnya di truk 1:43. Dia produknya banyak kalau 1:43. Bahkan even ada trailernya juga. Cuma nggak tahu nih kenapa yang 1:64 dia nggak ada trailernya. Kita nggak tahu. Entah nunggu nunggu mau rilis tahun depan atau kapan juga nggak tahu, akan dibikin atau gimana nggak tahu. Dan untuk harga yang kedua ini, harganya kalau yang sekarang itu kalau nggak salah lebih mahal daripada yang 1:43. Aneh kan? 1:64-nya lebih mahal daripada 1:43. Seperti itu. Oke, ini karena udah mandor buka ya, jadi ngapain juga dimasukin ke akrilik lagi. Kita mulai pembahasannya, kita review dari depan ya. Ini Peterbilt ketiganya mandor. Yang pertama ada Peterbilt 281, itu yang bikinan IXO juga, ada di video sebelumnya. Itu tahun 50-an ya, truknya tahun 50-an. Nah, yang kedua ada Neoscale Models, itu Peterbilt 351. Itu bikinan Neoscale Models, itu campuran antara resin dan diecast ya, dan metal ya. Nah, untuk yang sekarang ini kita punya 359, dia tahun 70-an. Dan lebih muda, lebih modern daripada yang dua tadi mandor sebutin. Oke. Kita punya Peterbilt 359. Untuk tampak depan dulu. Ini mandor udah kasih plat nomor New York ya. Udah mandor lem di situ. Itu plat nomornya New York. Aslinya nggak ada polosan, tapi mandor karena masih ada stok dari Alexen Models. Dan ini bahannya metal ya, itunya plat nomornya ini kayaknya kurang senter apa ya? Iya kayaknya deh. Biarin lah. Maklum. Kita mulai lihat dari grillnya dari depan. Grillnya biasa ada aksen-aksen, nggak tahu baret-baret ini, nggak tahu dari QC-nya, nggak tahu memang seperti itu ya, dibikin baret-baret gitu, nggak tahu juga mandor. Dan di sini ada logo Peterbilt, cuma dia nggak begitu detail ya seperti di Neoscale Models. Terus untuk di lampu, sebentar mandor tunjuk pakai apa ya, pakai ini aja deh, pinset. Untuk di lampu ya, untuk di lampu ini dia di sini nih bedanya dengan yang seri baru 379 atau 379 dan 389 itu dia ada fairingnya di sini nih, ada rumahan lampunya dan dia lancip. Beda dengan yang 359 karena mungkin karena tahun 70-an ya ini ya. Jadi wajar. Nah, ini mandor yang belum kejawab nih sampai sekarang nih. Ini nih apa ya? Di samping ini apakah oil cooler atau atau air filter atau gimana ya? Nggak tahu, mandor tuh lupa. Mandor tuh jujur aja suka semi truck, tractor head kayak gini nih suka yang American ya. Cuma part-partnya mereka itu kadang bikin bingung ya. Namanya apa tuh mandor bingung. Terus untuk di samping, nah ini mandor HP-nya jadul soalnya guys, belum bisa yang zoomnya sampai ke planet Mars. Ini ada logo Peterbilt ya, ada logo Peterbilt dan itu ada aksen rivet. Keren sih, detail. Untuk wheelsnya dia chrome, bannya juga karet. Dan ini tidak seperti DCP First Gear, dia nggak bisa belok ya, nggak bisa belok. Ini cuma loose aja alias longgar, dia agak wobbly. Terus ini tipenya adalah SFFA, Set Forward Front Axle. Jadi dia mepet ke bumper depan ya, itu udah pernah mandor bahas.
Terus ini adalah tipe yang pakai sleeper cap. Nah, ini FYI ya guys, mungkin sedikit-sedikit fun fact ya. Jadi di tahun-tahun 50 sampai mungkin sekitar 80-an ya, truk-truk semi truck di Amerika itu sleeper capnya itu terpisah guys. Jadi kalau kalian lihat ini the gapnya nih, ini cacat produksi nih, enggak. Jadi ini memang terpisah sleeper capnya, itu wajar di diecast di semi truck Amerika ya, American semi truck itu sudah biasa seperti itu. Nah, untuk ini di unit ini IXO ini sayangnya untuk bagian slipernya ya guys, itu kacanya tuh cuma totolan, bukan kaca. Beda kalau kayak punya Neoscale Models itu ininya kaca ya. Terus di atas ini ada apa ya namanya, kalau di Kenworth itu Aerodyne ya, nggak tahu ini buat ibaratnya untuk nangkap angin ya, untuk kok nangkap angin apa, pemecah angin ya, supaya drag untuk drag udaranya itu, hambatan udaranya nggak begitu terasa, jadi dia bisa mecah udara karena trailernya itu tinggi guys, trailer Amerika itu tinggi ya. Untuk bagian samping ini ada tangga dan dia punya aksen bordes, juga ada knalpot, cuma sayangnya nggak bolong. Bisa sih kalian kalau mau bikin, kalau mau di customize ya, mau di detailing, kalian bisa pakai pipanya. Untuk kalian kalau beli lampu untuk diorama itu kan metal tuh, nah bagian batangnya itu bisa kalian pakai. Kalau misalnya lampunya katakanlah udah putus, itu kan susah ya untuk dibetulin lagi ya, lampunya putus itu nggak susah dibetulin, pipanya kalian pakai aja. Untuk di sini nih cakep kok hasilnya. Dulu pernah Mandur pakai di Freightliner Cascadia, itu bikinan Welly, dia kan nggak detail sama sekali ya, akhirnya Mandur detailing sendiri, jadi bagus kok, keren. Terus ini fuel tanknya dia dicat warna merah, bukan chrome seperti biasanya di truk Amerika. Oh iya guys, ini ada dua versi, merah putih seperti ini, dual tone seperti ini, sama yang biru putih, biru silver ya, lupa Mandor, apa biru hitam malah. Cuma Mandor ambilnya ini cuma yang merah, karena keren aja sih merah. Birunya agak aneh, terlalu terlalu rame gitu. Nah, di sini di belakang, bagian belakang itu seperti ada barrier. Ini untuk menahan mungkin ya, untuk menahan trailer atau muatannya supaya tidak langsung nabrak ke kabin seperti itu. Cuma tidak ada aksen dari kabel-kabel airline, electric line itu tidak ada aksennya, tidak seperti di DCP First Gear maupun di Lone Star yang ini. Lone Star itu ada, nanti kita bahas. Untuk mudguardnya dia ini pakai plastik ya, ini plastik dan agak wobbly, aksennya chrome, wheels belakangnya juga ini agak wobbly, memang kayaknya dibikin sengaja ya, agak longgar. Terus untuk bagian belakang itu ada lampu stop lamp, lampu mundurnya nggak tahu yang mana nih. Dan di mudguardnya tuh ada logo Peterbilt ya, tuh kelihatan ya, keren ya. Dan ini totolan guys, bukan Mika. Kalau untuk lampu depan udah Mika. Untuk aksen spion detail semuanya, ada reflektornya. Untuk hornnya juga detail di atas itu. Dan memang kalau truk Amerika tuh lampunya banyak ya, lampu di atas, lampu di bawah, itu tuh banyak dia, menunjukkan bahwa memang itu kendaraan besar seperti itu. Dan ini guys, untuk yang air dome-nya ini, air dome ya kalau nggak salah namanya ya, ini nggak bisa dicopot, nggak bisa kita turunin, itu nggak bisa guys. Jadi kalian harus hati-hati. Ini di lem, ini nggak bisa dicopot. Sebenarnya ini tuh kayak ada engselnya guys, itu tuh kayak ada engselnya tuh di dalam situ tuh kayak ada engselnya. Cuma penguncinya si kakinya ini nggak bisa dilepas gitu loh, nggak bisa gerak. Jadi jangan deh,
Jangan dicoba-coba untuk nyopot deh ya, bahaya, takutnya patah. Oke guys, jadi seperti itu untuk Peterbilt-nya. Terus untuk fifth wheel-nya, untuk kalian yang tanya dan kalian mungkin punya trailer, fifth wheel-nya kecil ya. Dibilang kecil juga nggak kecil-kecil banget, cuma ini fifth wheel-nya kompatibel dengan DCP First Gear. DCP First Gear itu segini nih, kurang lebih DCP First Gear. Terus punyanya M2 itu segini. Beda dengan punya Mini GT, lebih kecil lagi. Punya Mini GT lebih kecil. Punyanya Thai Micro juga lebih kecil, cuma Thai Micro itu depannya bentuknya ujungnya tuh T, jadi batang, terus bawahnya tuh ngelebar buat ngunci. Nah itu yang kadang nyusahin ya. Ini bahannya plastik dan bisa adjustable, dia bisa gerak kayak gini nih. Ini untuk kalian yang punya trailer DCP versi gitu langsung masuk sih, langsung connect, plug and play. Cuma untuk yang punya trailernya Greenlight atau Maisto itu nggak bisa, ini terlalu kecil guys. Kecuali pinnya yang di trailer yang kalian ganti, jangan diganti yang di mana, di track head ini jangan diganti, karena trailer yang bagus-bagus itu punyanya DCP First Gear masalahnya. Jadi kalau kalian ganti kok sayang banget ya kan, lubangnya nanti terlalu besar. Oke, kita coba pakai trailernya DCP First Gear. Kita coba dulu, kita pasang ya, langsung connect. Cakep banget kan, tuh lihat tuh. Kita adjust nih kameranya nih, cakep banget guys, cocok dia pakai ini tuh. Dan ini kalau kalian lihat, bisa kalian lihat nih tuh ya kan, air dome-nya itu dia untuk nutupin di trailer, jadi angin itu nggak nabrak bagian depan sini nih. Kalau nabrak bagian sini, dia hambatan udaranya terlalu besar, otomatis boros bahan bakar seperti itu ya. Oke, enough untuk yang Peterbilt. Kita geser ke belakang. Sekarang kita buka yang 2010 International Lone Star. Jadi truk ini tuh ikonik kalau menurut Mandor. Kenapa ikoniknya? Dia tuh truk menurut Mandor ya, truk paling unik desainnya, dan dia truk paling ya dari bentuknya ya. Kalau nggak salah ini juga truknya dipakai Optimus Prime kan, dengan livery api-api biru dan merahnya itu. Kayaknya dipakai deh kalau nggak salah ya. Dan FYI ini tidak akan Mandor copot dari base, oke? Karena ini titipan teman Mandor, jadi Mandor nggak enak. Udah izin sama beliau untuk dibuka untuk bagian ininya aja, segelnya aja, akriliknya. Tapi Mandor udah izin nggak akan dibuka dari base, dicopot dari base. Walaupun beliaunya mengizinkan, udah perawanin aja, cuma nggak enak ya. Beliau ini salah satu senior banget ini di dunia diecast, dan dia koleksinya tuh emang truk semua, kebanyakan Greenlight, itu rajanya Greenlight tuh. Beliau ini salah satu seniornya di Greenlight Indonesia, seperti itu. Oke Om, nih saya izin review ya. Hehe, keren kan, International Lone Star tuh 2010. Oke, kita mulai dari depan. Nah, ini kenapa Mandor bilang ini unik. Tuh, lihat dari mukanya. Itu ada lambang internasional di bagian grill, di atas itu lambang internasional. Terus lampunya dengan kondisi yang seperti itu bentuknya. Dan ini platnya ini California, guys. CA ya. Mana itu ya? Apa Virginia? Nggak jelas guys, nggak kelihatan. Oke, ini International Lone Star. Terus lagi-lagi di bagian sini Mandor nggak tahu itu oil filter atau apa ya. Cuma aksennya kalau yang ini memang banyak chrome-nya ya guys. Ya, bahkan dari side skirtnya juga chrome, dan dia
untuk fuel tanknya tuh ditutupin sama side skirt, keren kan? Cuma mandor gak bayangin ini bongkarnya gimana dia ya kalau mau nyopot, mau bersihin fuel tank ya. Ketika pahit-pahitnya nih harus bersihin fuel tank nih. Terus untuk overall keren, bodinya dia bentuknya beda sendiri dan dia ada aerodynnya. Ini lancip ke atas dan knalpotnya tuh ngadep ke belakang. Keren banget. Untuk di ada reflektornya ya di spionnya. Dan ini di bagian ini nih, slipernya ini ada, ini pakai kaca guys ya. Ini pakai kaca. Dan ini box-boxnya untuk, dan ini nyambung antara sleeper cap dengan cabinnya. Driver capnya ini dia nyambung, beda dengan yang si Peterbilt itu karena ini udah modern ya 2010. Oke, keren banget. Dan ini dia ada visornya di sini. Terus kita nyambung ke belakang. Untuk wheelsnya ya, wheelsnya ini sama, nggak bisa belok juga, nggak ada suspensinya. Terus kalau untuk ini di detail belakang kita lihat, wah ini ada airline-nya sama electric line. Airline itu biasanya untuk itu ya, untuk rem dan lain-lain. Terus ada aksen tuh international, keren kan? Mirip-mirip DCP lah. Cuma ini dari kabel guys sebenarnya guys, cuma dia agak fix ya, beda dengan punyanya DCP. Kalau punya DCP tuh agak lebih lentur ininya. Dan kabelnya kalau mandor lihat sih besar-besar ya, nggak kayak kabelnya DCP kecil-kecil. Even kabelnya mandor yang dipakai di mana, di Welly itu untuk detailing aja lebih kecil dari ini. Nggak tahu nih si Ixo agak geblek apa ya. Ini skala 1/64 ya guys, seperti yang mandor bilang tadi. Untuk wheelsnya seperti ini, dan dia ada aksen bordes di belakang, keren ya guys. Untuk lampu belakang itu totolan sama seperti yang Peterbilt punya. Ini mandor penasaran, ini plat nomor mana sih? Oh, Michigan guys, Michigan ya, platnya Michigan. Makanya kok kalau plat California kok bentuknya beda ya, sama-sama putih cuma anunya beda, apa tulisannya, dan bentuknya patternnya juga beda. Sebelah kiri sama itu dia cuma kita nggak bisa lihat di dalamnya ya. Untuk sleeper capnya apakah detail apa enggak itu kita nggak bisa lihat karena dalamnya tuh full hitam guys, nggak di detailing seperti biasa. Harusnya tuh di detail mungkin warnanya aksen-aksen mengadu selimutnya atau apa ya, kayak punya teman mandor tuh si Lone Star atau Kenworth-nya dia itu bikinan Kinsmart loh padahal, tapi detail di dalamnya keren. Oke, ini nggak akan mandor copot dari base. Nah, kalau mandor dari luar tadi lihat ada satu kekurangan. Menurut mandor sih kekurangan karena mandor kurang cocok ya dengan ukuran itu. Terkait apa? Terkait fifth wheel-nya. Nah, fifth wheel-nya kan beda banget. Kita ambilin, daripada ambilin itu, kita ambilin Kenworth-nya mandor aja. Ini Kenworth yang BJ and the Bear ya. Tuh, BJ and the Bear. Kita lihat fifth wheel-nya. Ukurannya tuh lumayan jauh loh. Fifth wheel-nya itu tuh, lihat kan, ukurannya besar banget. Nggak tahu nih Ixo ini mimpi apa ya dia bikin ini nih. Nggak tahu terpengaruh siapa ini, kok bisa bikin sebesar itu. Ini kalau mandor lihat, ini bisa dipasangin, kalau dari size nya ya, dulu mandor pernah punya Mac Anthem-nya Greenlight, itu bisa dipasangin trailernya Greenlight. Ini nih bisa dipasangin karena sudah besar itu guys, bentuknya agak oval ya. Punya Maestro juga bisa masuk, cuma kalau dipasangin punyanya First Gear, wah udah hampir pasti lepas deh, sudah hampir bisa dipastikan. Kita coba aja.
Izin ya om, kita pasangin guys. Tuh lepas guys, nggak bisa kenceng. Sebenarnya keren loh dia kalau bawa trailer ini tuh keren banget. Cuma sayangnya nggak bisa lepas. Apa nggak bisa lock? Gitu lah. Gila. Nggak tahu. Cita-citanya si apa yang dipikirannya dia si Ikso ini. Nggak jelas. Oke guys. Kayaknya cukup segitu ya untuk review kita hari ini. Kemarin tuh si Om Arya sama Om Irsyad tuh minta reviewnya udah dibikinin nih. Awas aja nggak nonton ya. Ini Lone Star ini dia ada dua seri. Ada dua seri. Yang warna ini hitam dan warna merah. Ya merahnya tuh merah-merah, agak marun-marun dikit lah. Ya. Cuma overall secara build quality kalau dari 0 sampai 10 Mandor bilang ini nilainya 8,5. Keren. Cuma memang untuk harga, dari harga dia mahal. Kalau Mandor akuin dia mahal. Termasuk mahal hanya untuk tractor head. Cuma mau gimana lagi, kondisi dolar dan euro itu kan lagi naik ya, otomatis harga-harga juga pada naik gitu. Nggak tahu juga nih Mandor dari pihak Ikso-nya ngelepas dia dengan harga berapa juga Mandor nggak tahu. Cuma untuk harga 725.000 sampai dengan 750.000 itu harganya cukup mahal menurut Mandor. Cuma ya sebenarnya worth it ya untuk yang suka dengan diecast truck ya, semi trailer kayak gini, itu worth it sih. Cuma ya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau suka ya beli, enggak ya sudah, gitu aja. Oke. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. See you in the next video. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Enggak juga nggak apa-apa. Untuk yang belum nge-like silahkan di-like. Enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya santai aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam Mandor Tampan.